Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Aras Siahaan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mempersiapkan diri kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur malam ini kembali berjumpa dengan Sobat Prestasi dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kami mempersembahkan waktu yang ada ini kepada Tuhan. Dimanapun suara kami didengar, teguhkanlah akan pemberitaan firman ini. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, hiburkan yang susah, kuatkanlah yang lemah. Biar pengurapan Tuhan boleh turun sehingga setiap kami malam ini yang belum percaya Yesus boleh percaya Yesus, yang sudah percaya semakin setia berfirman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi yang dikenan oleh Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kami juga mengajak setiap Sobat Prestasi untuk belajar mencatat setiap firman-firman yang kita dengar agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah bertumbuh ke arah Kristus. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita boleh bergairah dalam membangun iman kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Kami ulangi, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kami ulangi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Bertumbuh ke arah Kristus. Itulah tema khotbah kita malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami mengutip 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Sebagai pelayan Tuhan kami ingin menekankan, waktu kita percaya pada Yesus, itu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan itulah keputusan yang paling cerdas yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Alkitab katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kami mau tegaskan, waktu kita percaya pada Yesus, itu baru awal mula kehidupan kekristenan kita. Perjalanan masih panjang. Tuhan ingin kita bertumbuh. Dan bertumbuhnya bukan sekedar bertumbuh. Bertumbuhnya bukan asal bertumbuh, tapi bertumbuhnya jelas. Bertumbuh ke arah Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bertumbuh ke arah Kristus. Apa artinya bertumbuh ke arah Kristus? Menjadi sempurna seperti Kristus. Itulah target kekristenan kita. Kalau kita masih ada di dalam dunia ini. Kami ulangi. Kalau kita masih ada di dalam dunia ini. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata, ciri sesuatu yang hidup, salah satunya adalah bertumbuh. Itulah ciri sesuatu yang hidup. Nah, kalau
kehidupan kekristenan kita hidup, iman kita hidup, saya percaya kita akan bertumbuh. Nah, malam ini ada 5 hal yang kami mau bagikan. Dalam hal apa saja kita boleh bertumbuh, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kekristenan kita boleh tercapai, yaitu Dia ingin supaya kita bertumbuh ke arah Kristus, di mana kita menjadi sempurna seperti Kristus. Nah, kami pelajari di dalam Alkitab, yang pertama, Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam iman. Ya, Tuhan mau supaya setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, hari lepas hari, Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam iman. Nah, untuk bertumbuh di dalam iman, ada beberapa hal di mana kita perlu perhatikan, dan kami percaya kalau kita mau melakukannya, kita akan pasti bertumbuh di dalam iman. Yang pertama, kita mesti disiplin dalam bersekutu dengan firman Tuhan. Kita mesti disiplin dalam bersekutu dengan firman Tuhan. Mustahil kita bisa bertumbuh dalam iman kalau kita tidak mau disiplin bersekutu dengan firman Tuhan. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Jadi kami mau mendorong setiap kita, khususnya bagi sobat prestasi dimanapun kita berada malam hari ini, kami ingin tekankan, mari kita bertumbuh ke arah Kristus. Nah, untuk bertumbuh ke arah Kristus, ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam iman. Nah, untuk bertumbuh di dalam iman, apa yang terjadi? Kita mesti mau membangun disiplin untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Untuk kita mau meneliti firman Tuhan. Dengan hal itu kami percaya kehidupan iman kita akan terbangun, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak percaya bahwa kita bisa bertumbuh dalam iman tanpa firman Tuhan. Karena itu Kristen yang sejati, dia harus menjunjung tinggi firman Tuhan. Sesudah dia percaya pada Yesus, dia harus yakin betul tidak ada tuntunan yang paling sempurna dalam hidupnya, dalam membangun imannya sementara dia ada di dalam dunia ini, kecuali firman Tuhan. Kalau kita mau demikian, kami percaya kekristenan kita akan bertumbuh, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Semakin kita kuat dalam firman, ya iman kita akan semakin teguh. Oleh karena itu apa yang terjadi? Kami mendorong bagi setiap kita supaya setiap kita mulai hari ini bergairah untuk apa? Meneliti firman Tuhan. Bergairah untuk apa? Mempelajari firman Tuhan. Bergairah untuk apa? Meneliti firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami pastikan iman kita akan maju. Haleluya. Nah, yang kedua, bertumbuh ke arah Kristus. Kami mau tekankan malam ini, yang kedua kami mau tekankan kita perlu bertumbuh dalam iman. Yang kedua, bertumbuh di dalam karakter. Ya, Alkitab katakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Nah, tadi kami sudah tekankan apa yang dimaksudkan bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus itu maksudnya menjadi sempurna seperti Kristus. Ya. Nah, kami percaya Tuhan tidak akan pernah menuntut sesuatu yang dia tidak pernah beri kepada kita. Kami terlalu percaya Tuhan tidak akan pernah menyuruh sesuatu yang saudara dan saya tidak bisa melakukannya dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan ingin kita bertumbuh ke arah Kristus, dengan kata lain menjadi sempurna seperti Kristus, kalau kita masih ada di dalam dunia ini, kami terlalu yakin itu memang karena bisa. Oleh karena itu tangkap kebenaran ini. Jangan pernah membangun imanmu di atas perasaan, tapi bangunlah imanmu di atas kebenaran, yaitu firman Tuhan.
Jadikan firman Tuhan jadi pegangan dalam kehidupanmu. Engkau harus lebih percaya dengan apa yang Tuhan katakan daripada perasaanmu. Jangan mau didikte oleh dunia ini. Terima apa yang Tuhan katakan, katakan apa yang Tuhan katakan, dan bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita begitu, kami percaya kekristenan kita akan mantap, kita akan berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, dan berbuah lebat. Dan pada akhirnya kekristenan kita akan berdampak. Dan Yesus akan ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Jadi yang kedua, yang kami mau tekankan buat kita, tentang tema kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam hal karakter. Ya, karakter memang bukan jalan untuk ke sorga. Bukan, jalan ke sorga itu cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Tapi seorang Kristen perlu bertumbuh di dalam hal karakter. Kenapa? Karena dia masih ada di dalam dunia ini. Kalau kita masa bodoh terhadap masalah karakter, semakin banyak orang yang akan murtad. Semakin banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita jadi batu sandungan. Banyak orang Kristen kalau kita mau jujur, tidak peduli dalam masalah karakter. Saya ingin tekankan buat kita, semakin kita tidak peduli dalam masalah karakter, kami pastikan semakin banyak orang yang undur. Kenapa? Karena hidup kita jadi batu sandungan. Jadi kami mau tekankan buat kita harus bertumbuh dalam hal karakter. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu waktu ada di dalam dunia, orangnya enak. Mungkin saudara berkata, apa artinya Pak Ara? Ya, orangnya enak. Bacalah Alkitab kita. Dia berjumpa dengan anak-anak berkerumun. Ya, anak-anak memeluk Yesus. Ya, sampai-sampai Petrus kelabakan dan mengusir anak-anak tersebut. Ya. Bukan hanya itu saja. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, waktu Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan yang punya 5 suami di sumur Yakub. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, yang duluan bicara adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyapa terlebih dahulu. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia bukan hanya Tuhan dalam arti mendoakan orang sembuh. Itu memang penting. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan Yesus itu sempurna dalam segala hal, termasuk dalam hal karakter. Oleh karena itu kami ingin mendorong kita, mari kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, kalau kita ingin bertumbuh ke arah Kristus, dengan kata lain menjadi sempurna seperti Kristus, bukan hanya iman kita saja kita bangun, tapi karakter kita juga perlu kita perhatikan. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, satu kali Tuhan Yesus bilang sama Sakius, Sakius turun. Siapkan makanan di rumahmu, aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Sakius itu, di dalam Alkitab kita itu, pemungut cukai di zaman dahulu, pemungut cukai itu dianggap orang yang paling berdosa. Dan udah pantas masuk api neraka. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Ya, dia sapa. Tuhan Yesus yang duluan bicara. Kalau pada akhirnya Sakius akhirnya bertobat, itulah hasil daripada karakter yang positif, di mana kita bisa menjadi garam dan di mana kita bisa menjadi terang. Dan Tuhan ingin juga setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus supaya bertumbuh di dalam masalah karakter. Tadi kami sudah katakan, karakter bukan jalan ke sorga, dan itu pasti.
Karena jalan ke surga cuma satu, yaitu Yesus. Tapi seorang Kristen yang sejati, dia harus memperhatikan karakternya supaya Yesus dipermuliakan. Karena banyak kali kita katakan kita Kristen, tapi kelakuan kita ya tidak seperti Kristus, sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang mencibirkan kita, orang mengolok-olok kita, bukan karena apa-apa, tapi karena hidup kita dengan perkataan kita dan tindakan kita bertolak belakang semuanya. Dan kalau terus kita begitu, kami percaya ya kita akan jadi batu sandungan. Karena itu malam hari ini kami mau tekankan, mari kita bertumbuh ke arah Kristus. Bukan asal bertumbuh, ya, tapi bertumbuh ke arah Kristus. Dengan kata lain, menjadi sempurna seperti Kristus. Yang perlu kita perhatikan, selain bertumbuh dalam iman kita, tapi Tuhan mau kita bertumbuh dalam hal karakter. Percaya atau tidak, salah satu masalah dalam kekristenan pada hari-hari ini adalah masalah karakter. Orang sering kali bilang begini, kalau mau tahu gosip baru, datanglah ke gereja. Itu kan bikin malu. Saya ingin tekankan buat kita, jauhlah daripada kita melakukan hal-hal yang demikian. Oleh karena itu kami mau tekankan, Mas, kebenaran ini buat kita malam hari ini, supaya kita yang sudah percaya pada Yesus, mari kita bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuhlah dalam iman, disiplinlah dalam bergaul dengan firman Tuhan, tapi juga bertumbuhlah dalam masalah karakter. Ada orang Kristen, katanya percaya Yesus, bahkan udah melayani, tapi kerjanya dari terbit matahari sampai terbenam marah-marah terus gitu. Iya, marah-marah terus. Nah, saya ingin katakan, itu bukan karakter Kristus. Ada lagi yang paling parah, mereka berkata, Pak, ya itu memang udah bawaan kita, Pak. Kita memang ya dilahirkan udah punya kebiasaan begini, Pak. Tapi hati kita sebenarnya nggak jahat, Pak. Hati kita lembut. Alkitab bilang yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati. Ambillah di sini gelas aqua. Saya ingin tekankan buat saudara. Ambil satu gelas aqua. Sekarang gelas itu saya lempar ke dinding. Ya, saya ingin tekankan buat kita. Yang keluar apa? Air. Kenapa air yang keluar? Karena di dalam aqua itu atau di dalam gelas itu air isinya. Ya, kami mau tekankan. Kalau memang Kristus ada di dalam hidup kita, masalah boleh terjadi, gesekan boleh terjadi, tapi yang kelihatan nantinya adalah Kristus, firman. Oleh karena itu kami ingin katakan, mari kita bertobat untuk membela diri. Tapi hari ini kami ingin tekankan, Tuhan mau sesudah engkau percaya pada Yesus, Tuhan mau engkau bertumbuh ke arah Kristus. Dengan kata lain, menjadi sempurna seperti Kristus. Kalau kita masih ada di dalam dunia, Tuhan ingin saudara dan saya boleh ada dalam kebenaran ini. Karena itu kami mendorong setiap kita, ayo, tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak pernah melakukannya. Jadi yang kedua, bertumbuh di dalam masalah karakter. Kita harus tiru Yesus dalam segala hal, termasuk dalam hal karakter. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, Tuhan Yesus itu waktu ada di dalam dunia, dia dikenal sebagai orang jujur. Baca Alkitab kita baik-baik. Yesus dikenal sebagai orang jujur. Saya harap kita di kantor, saya harap kita di masyarakat, di tempat kita bekerja, di tempat kita berdagang, ya orang mengenal kita bukan hanya ya kita dikenal ya Kristen gitu. Tapi orang mengenal saudara dan saya sebagai orang jujur begitu. Ada karakter, ada buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kalau itu ada, kami percaya Yesus akan ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Dan kami pastikan, karakter bukan hasil doa, tapi karakter adalah hasil pembentukan. Karena itu, dikala engkau sudah percaya pada Yesus, dikala tangan Tuhan ada atasmu, jangan berontak.
Tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Kalau kita mau menurut, maka terbentuklah manusia Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita akan lihat sifat-sifatnya akan terpahat dalam kehidupan kita. Dan akhirnya melalui hidupmu dan hidupku, bau harum Kristus boleh sampai kemana-mana. Nah, yang ketiga, bertumbuh ke arah Kristus. Yang ketiga, saya pelajari, kita mesti bertumbuh dalam kasih. Iya, dalam kasih. Haleluya. Jadi kalau kita ingin bertumbuh di dalam Kristus, tadi yang pertama kita mesti bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter. Yang ketiga bertumbuh dalam kasih. Kami ingin katakan, Alkitab bilang, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahwa kasih manusia itu semakin tawar. Ya, manusia cenderung mencintai dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia semakin egois. Ya, manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kekristenan mesti datang dengan roh yang berbeda. Spirit kita mesti berbeda. Alkitab bilang kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya, hanya siap diinjek-injek dan dibuang. Tangkap kebenaran ini. Yang ketiga yang Tuhan inginkan, supaya saudara dan saya, kita semuanya bertumbuh di dalam kasih. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu sempurna dalam segala hal. Kalau kita mau jujur apa yang terjadi, Tuhan Yesus itu luar biasa. Kenapa kami katakan luar biasa? Kasihnya itu tidak terbatas. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan tindakan. Alkitab bilang sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah menjelma jadi manusia. Itulah Natal. Allah menjelma jadi manusia. Itulah Natal. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena kasihnya buat kita. Ada apa manusia? Kenapa perlu dikasihi? Saya ingin katakan, karena manusia itu udah jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Tidak ada harapan bagi manusia itu. Oleh karena itu apa yang terjadi? Hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia itu karena dosa dan pelanggarannya, diambil Tuhan Yesus di dalam dirinya. Dia yang menjalankannya. Karena itu Alkitab bilang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Karena hukumannya sudah diambil oleh Yesus, sudah dijalankan oleh Yesus. Dan kapan Tuhan Yesus melakukannya? Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib, paling sedikit ada 3 hal yang dia kerjakan bagi kita. Dia gantikan kita, dia tebus kita, dia perdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Dan luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Nah, kalau engkau mengenal akan kasih Yesus yang luar biasa itu, saya percaya engkau akan bertumbuh di dalam kasih. Ya, bagaimanakah seorang Kristen bisa bertumbuh di dalam kasih? Jawabannya sederhana aja. Seorang Kristen bisa bertumbuh di dalam kasih. Setiap anak Tuhan bisa bertumbuh di dalam kasih kalau dia mengenal akan kasih Kristus itu dalam kehidupannya. Engkau yang harusnya binasa, kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya ke neraka. Tapi Tuhan ambil hukuman itu di dalam dirinya. Bukankah itu kasih yang luar biasa? Jadi pengenalanmu akan Yesus itu akan membuahkan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan makin kau mengenal siapa Yesus, kasihmu tidak akan pernah habis. Karena dia sumbernya. Mari kita bertumbuh di dalam kasih. Yang perlu kita lakukan, kalau kita ingin bertumbuh di dalam kasih, perlu mengenal Yesus dengan benar. Pengenalanmu yang benar terhadap Tuhan Yesus itu membuahkan kasih yang semakin mengalir, semakin besar keluar dari kehidupan kita. Dan kami ingin katakan,
Oleh karena itu, sesudah engkau percaya pada Yesus, mari kita seperti Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya, mengenal Dia. Kalau pada akhirnya Paulus rela menjadi titian, menjadi jembatan supaya semua orang bisa percaya pada Yesus, itulah buah daripada pengenalan akan Yesus, menimbulkan kasih yang luar biasa terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Paulus katakan supaya aku. Semua yang dia inginkan adalah supaya dia bisa membawa jiwa sebanyak mungkin. Itu didorong karena pengenalannya akan Yesus. Mendorong ada kasih yang besar di dalam kehidupannya. Nah, yang keempat, kami pelajari bagaimana kita bertumbuh ke arah Kristus, menjadi sempurna seperti Kristus. Yang keempat, kita mesti bertumbuh di dalam pelayanan. Ya, bertumbuh di dalam pelayanan. Kami mendorong bagi kita, khususnya bagi kita yang sudah percaya pada Yesus, kalau engkau selama ini belum pernah terlibat dalam pelayanan, kami mendorong saudara, terlibatlah dalam pelayanan. Ya. Terlibatlah di gerejamu, layanilah Tuhan. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus, tapi harus jadi pelita. Layanilah Tuhan, kata Alkitab, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Layanilah Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pastikan semakin banyak pengangguran di dalam gereja, tinggal tunggu waktu akan timbul banyak masalah. Oleh karena itu kami ingin mendorong setiap kita, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang yang sudah percaya pada Yesus, libatkan dirimu di dalam pelayanan. Ya, karena itu membuat engkau jadi cepat bertumbuh dewasa. Saya ingin tekankan buat kita, pelayanan merupakan agen dari sorga, supaya kita jemaatnya supaya cepat bertumbuh. Ya, coba perhatikan, kalau ada orang bertobat, langsung terlibat dalam pelayanan, dia cepat bertumbuh. Karena memang pelayanan salah satu agen yang memang Tuhan siapkan untuk mempercepat kita bertumbuh. Haleluya. Oleh karena itu kami mendorong setiap kita, mari bertumbuh di dalam pelayanan. Bertumbuh. Kalau selama ini engkau dilayani, engkau harus bertekad. Ya, untuk satu kali engkau mesti melayani. Ya, harus melayani. Karena melayani adalah salah satu cara untuk membalas kasih Tuhan yang tidak terbalas. Itu salah satu cara. Ya, Tuhan tidak pernah menuntut balas, tapi yang namanya orang yang sudah memperoleh kasih yang tidak terhingga, rasanya sepantasnya kita bersyukur dengan cara kita mau melayani, untuk membalas kasihnya yang tidak terbalas. Kalau itu kita lakukan, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kami ingin tegaskan buat kita untuk malam hari ini, bertumbuh ke arah Kristus. Yang keempat, kita mesti bertumbuh di dalam pelayanan. Kita harus bertumbuh di dalam pelayanan. Bertumbuhlah dalam pelayanan. Ya. Nah, bagi kita yang sudah melayani, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam pelayanan? Saya ingin tekankan buat kita, teladan Yesus itu nomor satu. Kalau kita ingin bertumbuh di dalam pelayanan, bagi kita yang sudah pelayanan, teladan Yesus. Yesus sempurna dalam segala hal. Teladan Yesus. Ya. Selain kita meneladani Yesus, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau engkau ingin bertumbuh di dalam pelayanan, kami mendorong kita supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul dalam gereja mula-mula itu kalau kita baca banyak masalah. Mereka dianiaya. Tetapi kalau kita mau perhatikan, jumlah jemaat walaupun ditekan, walaupun dianiaya, jumlahnya makin hari makin banyak.
Dari 1, 12, 70, 120. Ya, langsung 3.000. Langsung 5.000. Bertumbuh dengan pesat. Padahal ada aniaya. Ada aniaya. Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 itu mati dirajam. Tapi luar biasa. Jemaat mula-mula bertumbuh dengan hebat. Di mana rahasianya? Kenapa mereka bisa bertumbuh di dalam pelayanannya? Kami ingin tekankan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu motor. Motor. Penggerak. Kalau dengan kekuatan kita melayani, saya mau katakan kita punya keterbatasan. Tapi dikala ya kita dipenuhi Roh Kudus, ada motor, ada penggerak. Ya, mereka memang terpencar dalam Kisah Para Rasul. Ya, karena aniaya yang hebat, mereka harus pindahkan pusat pelayanan mereka dari Yerusalem ke Kapernaum. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka dimanapun ditempatkan Tuhan, mereka bersemangat. Di mana rahasianya? Kenapa mereka bertumbuh di dalam pelayanan? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi teladan Yesus itu nomor 1. Yang kedua, biar kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita mau, ya demikian kami percaya, kami yakin engkau akan bertumbuh di dalam pelayanan. Nah, yang ketiga, kalau kita ingin bertumbuh dalam pelayanan, kita harus jadi orang yang rendah hati. Apa artinya jadi orang yang rendah hati? Kita harus mau belajar dan kita harus mau ditegur. Itu artinya rendah hati. Mau belajar dan mau ditegur. Ya, kalau kita mau bertumbuh di dalam pelayanan, kita perlu rendah hati. Ya, rendah hati yang saya maksudkan kita mau belajar. Jangan cepat puas, mau belajar dan mau ditegur. Ya, mau ditegur oleh gembala kita. Ya, kalau kita mau begitu, saya percaya pelayananmu akan bertumbuh. Ya, seringkali kan kita baru 1-2 kali bisa khotbah, kita udah nggak bisa ditegur lagi. Itu yang jadi masalahnya. Apalagi orang kalau sudah bilang khotbahnya bagus, orang telepon kita, Pak saya tadi diberkati, rasanya kita udah kayak nggak nginjek bumi lagi, udah nggak mau ditegur lagi. Kalau itu yang jadi pilihanmu, saya pastikan tinggal tunggu waktu engkau akan membentur tembok. Belajar dari Yesus. Yesus itu rendah hati. Haleluya. Kalau kita mau begitu, kami percaya kita akan bertumbuh di dalam pelayanan kita. Ya, Alkitab bilang dipercaya kepada yang patut dipercaya. Alkitab tidak bilang dipercaya kepada semua orang. Ya, jelas Alkitab bilang dipercaya kepada yang patut dipercaya. Tidak dipercaya kepada semua orang. Oleh karena itu apa yang terjadi tidak pernah kau rugi kalau engkau jadi penurut Tuhan, penurut firman. Karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Tuhan tahu siapa yang mengasihi dia. Manusia lihat yang di luar, tapi Tuhan lihat yang di dalam. Mari, sobat prestasi yang dikenan Tuhan, tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukannya. Kalau kita mau memulai, ada harapan kita mencapainya. Tapi wahai kita yang tidak pernah mau memulai, tidak pernah mau bertindak, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapainya. Alkitab bilang bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Kalau engkau gagal kemarin, ya bangkitlah, coba lagi. Ayo bertumbuhlah di dalam pelayanan. Kami percaya kasih karunia Tuhan tersedia bagi kita. Kami ingin tekankan, bagi orang yang beriman tidak ada istilah kegagalan, yang ada adalah pembelajaran. Jadi, lihatlah dari firman Tuhan sehingga engkau tetap punya pengharapan di dalam kehidupan ini. Kami percaya, ya kalau Tuhan sedang berurusan buat kita, bukan karena dia benci, tapi dia mau menyempurnakan kita dengan kejadian-kejadian yang ada, supaya Kristus makin tampak melalui pelayanan kita. Nah, yang terakhir, yang keempat. Bertumbuh ke arah Kristus, artinya menjadi sempurna seperti Kristus. Kami pelajari yang kelima, yang perlu bagi kita perlu pengenalan akan Yesus. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus.
Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata pengenalan akan Yesus adalah akar kekristenan. Makin kau mengenal Yesus, kekristenanmu makin dalam. Kalau ada orang yang tadinya percaya Yesus, tiba-tiba dia murtad, kami pastikan karena pengenalan akan Yesusnya dangkal. Ya, karena pengenalan akan Yesusnya dangkal. Hanya karena jodoh dia jual imannya, dia jual Yesusnya. Hanya karena jabatan dia jual imannya, dia jual Yesusnya. Hanya karena harta dunia dia jual Yesusnya, dia jual imannya. Saya pastikan Tuhan Yesus bilang, apa artinya kita memiliki dunia ini kalau jiwa kita binasa? Oleh karena itu apa yang terjadi kalau kita ingin bertumbuh ke arah Kristus? Kita ingin menjadi sempurna seperti Kristus, sementara kita ada di dalam dunia. Kalau Tuhan belum memanggil kita, yang perlu kau lakukan, perlu pengenalan akan Yesus dalam kehidupan ini. Kau harus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Paulus bilang, aku sendiri belum mencapainya, tapi inilah yang aku lakukan. Dia katakan dengan jelas bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan hasil pengenalan Paulus akan Yesus, dia bilang, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Jadi pengenalan kita akan Yesus membuat kita mantap, teguh, tidak tergoncangkan, berakar dalam. Dan percaya atau tidak, kekuatan satu pohon bukan pada batangnya, tapi pada akarnya. Ya, kenapa banyak pohon-pohon besar tumbang? Padahal besar, karena akarnya tidak dalam. Ya, tapi makin pohon akarnya dalam, angin boleh kencang, tapi dia tidak akan mudah tumbang. Kenapa? Karena akarnya dalam. Dan makin kau mengenal akan Yesus, engkau semakin tidak tergoncangkan. Nah, kami ingin katakan, perlu mengenal Yesus supaya kita tidak tergoncangkan. Banyak kali orang ada masalah, langsung murtad. Ada masalah, ya langsung menyangkal Tuhan. Saya ingin katakan, yang namanya hidup pasti ada masalah. Ya, masalah adalah bagian daripada hidup yang harus kita hadapi. Kalau ada masalah kita langsung murtad, ya berbahaya. Yang perlu bagi kita adalah, sesudah kita percaya pada Yesus, perlu mengenal Dia. Lebih dalam, lebih dalam. Kenali siapa yang kau percaya. Paulus katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Tahukah engkau kepada siapa engkau percaya? Engkau percaya kepada Tuhan yang hidup. Yesus Kristus itu Tuhan yang hidup. Haleluya. Oleh karena itu kami ingin tekankan buat kita. Ayo, tidak ada kata terlambat. Kalau selama ini kita Kristennya Kristen asal-asalan. Ya, tapi hari ini kami mau tekankan buat kita. Mari kita berubah. Ya. Majulah, bertumbuhlah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Alkitab bilang bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumur yang berasap tidak akan dipadamkan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Bangun, bangkitlah. Kami berdoa. Biar kita mengakhiri tahun 2014 ini dengan tekad. Ya, nanti masuk 2015 mau bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Kalau kita selama ini biasa-biasa, biar 2015 tidak biasa-biasa. Kita mau menjadi sempurna seperti Kristus. Kita mesti bertekad. Ya, kalau kita mau begitu, kami percaya kekristenanmu akan maju. Bahkan kami pastikan ada dinamika yang luar biasa. Dan kami yakin 100%. Ya, hasil pengenalanmu akan Yesus dengan benar, itu akan merubah segala-galanya dalam kehidupanmu, termasuk dalam pandangan hidupmu. Ya, dan itu akan membuat saudara dan saya pada akhirnya berdampak, dan Yesus akan ditinggikan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini, bertumbuh ke arah Kristus. Artinya menjadi sempurna seperti Kristus. Ingat, ciri sesuatu yang hidup adalah bertumbuh. Dan itu berlaku untuk hal jasmani dan rohani. Dan Tuhan ingin setiap kita yang percaya kepadanya bertumbuh ke arah Kristus. Dengan kata lain, Tuhan mau kita terus bertumbuh menjadi sempurna. Ada 5 hal
yang ingin kami ulangi. Bagaimana supaya kita bertumbuh ke arah Kristus, menjadi sempurna seperti Kristus. Pertama, kita perlu bertumbuh dalam iman. Yang kedua, bertumbuh dalam hal karakter. Yang ketiga, bertumbuh dalam kasih. Yang ketiga, yang keempat, bertumbuh dalam pelayanan. Dan yang kelima, bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Kami berdoa, biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin.